Arit. Arit. Apa Tanaman gurun. Oh. Kalau arit kan tanaman tropis. Heeh. Nah ini arit. Serius nih. Serius. Gue ngeri dibohongin. Serius. Coba lo nyabut alang-alang terus lo tanam di padang rumput, ya udah sama aja alang-alang. Kalau lo nyabut alang-alang taruh di mana, kafe atau di mana kan jadi Iya. tanaman hias. Iya, Ya itu tadi. Iya. Semua tanamannya. Semua tanaman adalah tanaman hias. Tergantung Packaging kita ngeliatnya kita kayak gimana gimana. juga. Iya. Porositasnya dapat, tapi di situ tetap ada Makanan nutrisinya. dia, nutrisi buat dia. Seperti itu. Di bumi kita yang indah ini nggak ada kaktus. Nggak ada, kita kan tropis. Astaga. Ini harusnya? Ya, ini tanaman gurun nih. Oh. Gitu. Zaman kolonialisasi itu yang bawa buat tanaman hias, zaman Jepang. Nah itu mereka yang nyebarin kaktus. Gue mau ngomong tuker rempah lah ini. Gue mau ngomong gitu. Kadang kalau bertemu manusia-manusia yang lain, mereka gue tanaman ini nih, ini di kebun juga banyak. Nah itu, sulit itu, susah gue juga. Gue, aduh. Kalau merusak enggaknya itu terserah. Sih. Terserah orangnya sih. Saya nggak ngomongin kalau yang ngambil batu ngerusak lo, enggak lo. Woi jangan cepu Tapi bahan ini sama keramik sama aja. Sama. Yang ngebedain Bedanya itu hanya di pembakaran. suhu bakar. Doang. Iya. Thank you. Terima kasih banyak Bu Fikri. Dalam Yoi. sekali nih. Kayaknya di luar kamera bakal lebih dalam. Apa? Batik oreknya. Serius, cepet amat. Berapa jam ini? Oke. Langsung ya. Oke, aman. Halo Sobat Equanizer. Gue lagi ada di Metro, tepatnya di Gubuk Gulma. Ini udah samping gue ada Fikri, owner Gubuk Gulma. Ya udah, Ge. Ya ngomong. Halo, Ge. Halo. Oke, halo. Halo, Ge. Halo. Perkenalan aja apa? Boleh, sebagai owner Gubuk Ya, Gulma. bukan owner sih, petaninya kan. Ya sudah. Emang suka merendahkan diri. Kalau saya di sini sebagai petaninya aja, karena kalau owner itu kayaknya terlalu berat. Kayak udah CV. Iya. Aduh. Jatuh udah CV deh. Gue pengen nanya, pertama itu lu bangun Gubuk Gulma ini dari tahun berapa? Terus kenapa kepikiran mau bergerak di segmen tanaman ini? Dulu awalnya cuman hobi sih, ngoleksi tanaman gitu, suka tanaman yang unik. Ya ngisi kegabutan lah ya, nggak ada apa-apa ini, apa yang mau dilakuin, ya udah 2018 akhir mulai ngejualin tanaman koleksian yang udah dibudidayain pelan-pelan. Kok ternyata ada juga segmennya gitu loh, rame juga di Metro ini segmennya. Itu yang koleksian udah yang kayak gini kah? Atau gimana itu, Pak? Oh, masih yang biasa-biasa, sekitar Tapi udah harga 10 ribuan, 15 ribuan gitu. Belum sampai yang ratusan, belum. Itu dulu kok banyak yang minat. Nah, mulai serius dari situ, mulai budidaya belajar terus budidaya sendiri. Nah, seperti itu. Tapi emang niat lu jatuh hati di tanaman itu di tanaman ini kah? Ini masuknya apa aja, Kak? Genre segmennya? Arit. Arit. Apa Tanaman itu? gurun. Oh. Kalau arit kan tanaman tropis. Heeh. Nah, ini arit. Serius nih. Serius. Gue ngeri dibohongin. Serius. Emang sukanya tanaman gurun sih karena apa ya? Kadang itu kan bentuknya yang unik-unik, aneh, cara ngerawatnya itu
susah gitu loh. Nah, pengen belajarnya di situ gimana cara ngerawatnya gitu. Masuknya tanaman gurun tuh apa sih dia? Kaktus. Ada kaktus, ada hortia, sansevieria, Oh, sansevieria masuk euphorbia gitu. Ada beberapa sansevieria, itu sansevieria victoria itu kan banyak juga di gurun itu. Ngikutin pertanyaan aja gua. Ngomong dong. Gue nih rada bingung sih ya tanaman ini nih. Gue baru ngeliat jatuhnya nih kayak euphorbia ini ternyata banyak banget ya jenisnya. Banyak euphorbia. Gue taunya kalau ibu-ibu dari zaman dulu tuh yang tinggi-tinggi itu, yang udah kembang-kembang itu ujungnya. Kembang warna-warni kan. Ternyata banyak banget dari gue ngeliat dulu ini. Banyak, ya itu dari situ kan dulu taunya cuman euphorbia jenis kayak gitu kan, yang ada daun, ada bunganya warna-warni. Ternyata ngulik lagi ke sini banyak juga euphorbia yang lain. Nah, di situ bentuknya unik-unik juga. Nah, itu yang bikin penasaran terus nyari terus nguliknya. Nyari varietas terbaru. Nah, seperti itu. Ada ratusan gitu bisa ya? Bisa ID-nya? ada ratusan Di euphorbia doang? Di euphorbia ada ratusan. Kalau ini apa? Dorsenia? Dorsenia juga ya banyak juga jenisnya. Yang ini Dorsenia apa lagi? Lupa nggak? Kalau yang itu beda lagi ya? Yang mana? Yang agak tinggi, dia lebih gemuk gitu sih. Ini yang Verigata sebelah sini. Iya, agak sinian. Ini Euphorbia nih, Euphorbia ricci. Yang ini? Iya. Iya tah? Ini Euphorbia ricci, Heeh. Verigata. Ini Dorsenia apa ya? Kok lupa gua. Dorsenia crispa. Dorsenia crispa. Dorsenia crispa. Ada sigas juga. Sigas. Banyak sih jenisnya Dorsenia itu. Banyak banget ya jenisnya. Kaktus juga banyak jenisnya, ada yang jenis astro, gymno, mammillaria, itu masing-masing varietas punya jenis yang Kalau banyak lagi. astro itu yang bulat yang Ya, durinya nggak terlalu banyak gitu. Dia kadang kayak bulu-bulu doang. Nah, gitu. kalau yang Durinya pioid? halus. Apa? Pioid atau apa? Mana lagi pioid nih? Gue denger info katanya di Amerika, suku Indian. Itu pakai apa? Astro ya? Malah nggak tahu gue itu. Ada. Buat suku Indian mereka jadiin pakai zat dalam tanaman itu untuk ibadah mereka katanya. Belum terlalu ke sana sih gue. Pengen sih rencananya pengen ke India sana biar belajar dari sana gitu. Kayak kita ulik di Indonesia aja deh. Iya, Indonesia boleh. juga indah sih menurut gua. Ya ini kan kayak gini ya. Ya itu astro. Astro. Tapi gua ngeliat ada yang kayak full putih gitu loh. Ya itu yang bulunya banyak juga dia. Dia durinya kayak rambut-rambut gitu cuman. Nah, tapi lu kan menjual juga tanaman ini. Nah, di pot ini gue cukup unik gue ngeliatnya. Kayaknya baru ini gue ngeliat pot-pot yang bentuknya begini. Ini astro yang tadi banyak bulunya. Ini yang bulunya banyak. Bukan halus dia. Ya duri tapi halus dia. Gak apa-apa pegangnya? Nggak apa-apa. Nah, gue kan ngeliat lu jual tanaman udah sama include potnya. Nah, yang uniknya itu gue nggak pernah ngeliat pot-pot kayak gini tuh. Ini lu produksi sendiri? Produksi sendiri, ini bahannya material tanah liat. Tanah liat? Ya, masih dalam bentuk gerabah sih ini. Karena pembakarannya kan masih sekitaran 800 ke bawah. Oh, harusnya? Kalau keramik sampai 1.200, 1.000 lebih. Gitu. Itu baru jadi dia? Ya dia keramik dia. Kalau ini masih gerabah karena ya keterbatasan kita sih untuk tungku itu dan lain-lain. Bukan minta bantuan ini coy, bukan. Tapi ada Perindo kok biasa.
Ahu. Duduk muja. Bingung gua. Nah, gua pernah ngeliat ini masuknya apa? Itu tanaman jarak. Jarak. Tanaman jarak itu banyak itu di pekarangan rumah kadang. Tumbuh-tumbuh liar gitu kan. Biasanya ada yang percaya buat pengobatan sakit gigi, ada. Itu zaman dulu mainan saya waktu kecil. Jadi dipotek daunnya, dipotek dikit kan ada getahnya tuh. Ditiup jadi gelembung itu. Nah, itu. Gue ngeliatnya unik, ada di tempat temen gue juga. Kira gue ini masuk nggak ya segmen? Masuk tetap segmen semua itu. Gurun. Tetap apa ya? Bisa kita jual tergantung nge-branding kita gitu. Cara packaging kita gimana. Nah, iya, setuju gitu. gua kalau itu. Ya itu tadi. Iya. Semua tanamannya. Semua tanaman adalah tanaman hias. Tergantung packaging kita ngeliatnya kayak gimana. Iya. Penilaian kitanya. Nah, iya. Iya sih, gue percaya kalau itu. Ya kalau kita ngomongin kaktus ini, kaktus ya di gurun ya cuman biasa kayak di sini kalau rumput gitu loh. Ketika dia ditaruh di tempat yang bukan habitatnya ya dia jadi ornamen gitu, jadi tanaman hias, jadi display gitu. Iya. Coba lo nyabut alang-alang terus lo tanam di padang rumput, ya udah sama aja alang-alang. Kalau lo nyabut alang-alang taruh di mana, kafe atau di mana kan jadi tanaman hias. Iya, sekarang ya gua ngeliat itu pada kayak gitu sekarang. Dengan konsep industrial kata mereka, pakai alang-alang. Padahal kalau di tempat asalnya, negara asalnya dia ini itu aja. Iya, hidup aja di basing-basing. Basing-basing ya bisa menjadi gulma buat mereka juga. Makanya ya semua bisa jadi tanaman hias, semua bisa jadi gulma, tergantung persepsi kita cara memandangnya gimana gitu. Dalam ini. Tapi gue setuju, semua itu tergantung packaging. Itu sih. Kadang kalau gue ngeliat juga banyak sih aslinya orang bisa apa sih jatuhnya bukan power ya, maksudnya nilai jual. Cuman gimana cara packagingnya itu sih, pengemasan dia kayak gimana, terus kenalin orang. Cerita dalam produk itu gimana. Nah, lu ada nyampe situ? Iya. Kayak gimana itu? Gue nggak pernah, gue paling niat gue jual, tapi gue finishing bagi gue kayak gimana udah. Ya itu masuk di marketing doang sih. Ketika kita ngejual produk ya kita harus bisa menceritakan produk kita seperti ya contoh minimalnya ya tanaman ini dari mana, apa kelebihan tanaman ini gitu. Nah, lu sendiri ada campaign di Gubuk Gulma ini? Campaignnya ya buat semua suka tanaman aja sih, dari yang minimal dulu ya kita ngerawat tanamannya di sekitar kita dulu aja gitu, nggak harus langsung bergerak ayo kita nanam gitu, nggak, apa yang ada di rumah ya udah kita rawat. Nah kampanyenya juga di sini nggak membedakan tanaman sih, karena saya juga kan kadang pot kayak gini kita tanaman ya kayak gitu, kayak jarak itu kan jadi bagus gitu. Gimana caranya yang tanaman dianggap orang gulma kita tampilin di sini jadi bagus gitu, jadi tanaman hias gitu. Dalam ya nyampe situ ya. Iya. Malah persepsi orang kadang dia nyari yang ini tanaman hias udah gue beli. Nah itu pasar yang enak kita tuju ya, orang-orang yang kayak gitu loh. Ntar dulu. Kiriman. Ngopi masih. Kopi dulu kali ya. Aduh, dalam banget ini ya. Gue ngambil kayak gini yang kemarin di sono itu, cuman kok nyampe rumah keles. Terus gue ngide, gue cabut sama gue.
busuk di dalamnya. Iya, terlalu lembab berarti medianya. Porositasnya kan, porositas itu penting banget itu. Nah, gue pernah nonton live orang, dia pedagang di sono. Dia tuh ketutup gitu tempatnya, terus jor banget airnya. Itu gimana sih ya bedanya itu? Gue bingung dalam merawat kaktus ini. Ada yang ngomong katanya nggak bisa, dia terlalu lembab. Tapi yang di sana itu mereka lembab-lembab aja. Ya itu kembali lagi sih, ketika kita mau nanam tanaman ya, kita harus tahu karakter tanaman itu dulu. Kita pelajari tanaman itu dulu, habitat aslinya gimana. Nah, terus yang penting itu media. Kuncinya. Kuncinya di media, karena media kan punya dua fungsi ya, fungsi secara fisik sama biologi, kimia gitu kan. Fisiknya? Nah, fisiknya ya di porositas ini. Porositasnya bagus itu secara fisik. Iya. Itu kan. Kalau secara kimia, nah itu ya kandungan unsur haranya. Lo itu mau kasih media nih buat apa? Buat dia berdiri, apa buat dia makan gitu loh. Apa buat dia bisa tumbuh, bisa sekalian ngasih unsur hara seperti itu. Kalau udah paham beneran tentang fisik, yang dasar sih fisik sih, gimana sih tanaman ini medianya fisiknya harus seperti apa, nah seperti itu. Makanya kita harus kenal tanaman lagi, kenal dulu tanamannya. Kalau untuk nutrisi kan bisa kita infusi, bisa kita kasih pemupukan, gitu. Kan lebih kalau kita udah jalan lebih lama lagi, kita lebih pelajari dalam lagi, gimana nyiptain media bisa berfungsi dua-duanya secara fisik dan kimia. Oh berarti step by step gitu ya? Porositasnya dapat, tapi di situ tetap ada makanan dia, nutrisi buat dia. Seperti itu. Tinggal kita riset lagi. Ya awalnya trial error. Pasti. Iya. Itu normal aja ya, Iya, dalam normal. kita memelihara tanaman. Gitu. Sip juga. Lo tanya-tanya aja apa gitu. Gue kaget yang pohon jarak ini. Di rumah temen gue tuh ada, gue pengen tuker sama monstera kata gue. Tapi gue bingung deh ini gimana. Tapi gue suka karena di bawahnya tuh bulat itu dia bentuknya. Ini kan sebenarnya kita potong di bawah bulatnya itu aja hidup dia. Iya tuh. Untuk akar? Ya untuk akar dia tumbuh sendiri ntar. Gampang dia karena kayak banyak Kamboja. getahnya. Iya, hampir kayak Kamboja, kaudek dia. Kodek. Apa itu? Ya tanaman yang umbinya bergelembung gitu. Batang bawahnya bergelembung gitu kaudek gitu. Kadang di umbi-umbi gitu kaudek jenis-jenisnya. Afrika itu ya? Ya, Afrika. Gitu. Itu juga kan kita pangkas atasnya. Tadinya kan normalnya hidup cuma satu dia ke atas jarak itu. Tapi kita pangkas tumbuh 2 jadi bagus. Kadang tumbuh 3 gitu. Memang kita nonjolin di batangnya itu bisa gelembung gitu kan. Bagusnya di situ. Tapi dia harus dipendem kah? Apa digituin aja udah pasti ngegelembung alaminya dia? Alaminya ngegelembung dia. Udah pasti. Tumbuh alaminya kayak gitu. Kalau si kalau si apa? Apa? Paji. Lupa lo gua ini nih. Euphorbia. Euphorbia. Euphorbia franchise apa Dekari? Franchoisi. Yang merah. Dekari yang hijau. Pertama lu ngambil itu dia satu doang. Apa lu ngambil dari bibitnya gimana? Biji. Beli udah jadi sih tanaman, tapi belum produksi ya. Masih ya tanaman kecil gitu. Terus kita banyakin, kita semai itu dari bijinya dia kan.
Gampang dia tanpa dipolinasi dia bisa berbiji sendiri. Gitu. Tanpa harus kita kawinin. Udah bisa dia. Bisa sendiri. Oh kayak si Do ini tadi ya? Ya, tapi kalau si Astro harus dipolinasi manual. Kalau Astro? Jadi harus dikawinin? Susah deh, iya. Bunganya mekar, harus ada sama-sama bunga yang mekar, kita polinasi. Dan itu nggak 100% jadi. Tergantung cuaca dan tergantung steril alat kita, seperti itu. Kalau aslinya, si Astro kan kayaknya dari Amerika. Kalau si itu? Apa? Lupa. Euphorbia. Euphorbia banyak dari gurun juga Madagaskar, tapi banyak dibudidaya juga di hibrid di Amerika juga. Berarti dia bukan endemik Indonesia ya? Bukan, kaktus nggak ada yang endemik Indonesia. Iya tuh? Iya. Sama sekali? Nggak ada. Enggak, gue kaget. Nggak ada. Di bumi kita yang indah ini nggak ada kaktus? Nggak ada, kita kan tropis. Astaga, ini harusnya? Ya, ini tanaman gurun nih. Oh. Gitu. Ya awalnya dulu dari sana. Ada pencinta tanaman itu. Kalau infonya ya, beberapa referensi sejarah itu awalnya malah zaman kolonialisasi itu yang bawa buat tanaman hias zaman Jepang. Nah itu mereka yang nyebarin kaktus. Gue mau ngomong tuker rempah lah ini. Gue mau ngomong Nggak gitu. tahu itu. Nggak tahu. Apa iseng aja sih itu ya? Iya. Masako. Tukar rumput laut. Boleh. Oh, gue baru tahu. Iya. Tapi kalau jarak Indonesia endemik lah ya. Enggak. Mungkin ya belum seberapa kesana saya tentang jarak ini. Gitu. Tapi kalau dari beberapa referensi memang ini disebut nama lokalnya jarak Bali. Jarak Bali. Mungkin penyebarannya di Bali dulu awalnya gitu. Ekspansi pertama dia. Benar-benar. Gitu. Gue baru tahu. Gak ada yang dari Indonesia. Pantas diajak ngobrol diem. Beda bahasa. Bahasanya beda. Astaga. Sansevieria lu juga masuk ya? Sansevieria beberapa sih gitu. Untuk jualan aja, nggak seberapa fokus banget gitu. Ya ini yang kaktus ini sih, di Gubuk Gulma ya kaktus sama sayuran sih. Oh iya, gue pernah ngeliat lo ini bikin teh itu. Teh telang. Hah? Teh apa nih? Teh ini yang Ungu. Bunga ini loh. Bunga warna ungu. Iya. Iya teh telang itu namanya. Telang? Iya. Bahasa lainnya apa? Nggak tahu. Ada. Itu teh telang namanya. Teh telang. Iya. Lu bikin itu. Sayuran, pakcoy, ya sayuran kebutuhan sehari-hari kita. Gitu. Organik ya? Organik. Kemarin tuh teman gua ada sih ya, dia ngomong kata sayuran organik ini nih, kata dia bakal ke depannya Ya. orang bakal ke sono. Iya karena sekarang kan orang udah berpikir menciptakan gimana sih hidup sehat seperti itu. Udah mulai sadar di situ. Dari asupannya, penglihatannya. Semua tanaman ada tanaman hias gitu. Oh iya. Bener juga tuh. Bisa kanan kiri, sumpah aja. Iya sih. Gue juga pusing sih ya. Ada yang gue pusingin ini tentang produk gimana finishing itu sih. Tapi dalam pribadi gue juga ngomong sama orang-orang kenapa bedanya. Lu tanaman ini misalnya yang jual kaktus. Nah di pinggir jalan pun ada yang jual kaktus, tapi kan packagingnya pengemasannya beda, sama finishing kita beda. Itu sih yang gue pusingin itu. Arahnya mau kemana? Tapi ini lu mateng banget, asli. Ya lo nyari
pasar di pinggir jalan ya dapatnya orang-orang di pinggir jalan. gitu. Kalau lo mau nampilnya eksklusif ya harus di lain tempat. Segmen ya. Gitu. Nah untuk pemasaran lu lewat Instagram. Instagram, sementara Instagram dan Facebook. 2 itu. Iya. Tapi cukup mumpuni. Ya alhamdulillah bisa beli kopi. Alhamdulillah. Tapi lu pernah ngirim paling jauh kemana? Nah kalau dia mesen nih misalnya satu input sama pot. Ini lu gimana ngirimnya? Bongkar Ya, kita kah apa tetap? Kita tanya ke konsumen dulu kayak kita mau dibongkar atau mau kirim langsung. Kirim langsung banyak resiko, bisa patah tanaman gitu kan, bisa busuk di akar gitu. Kalau kita mau bongkar ya bongkar, kita lilit tisu. Nanti medianya di packaging sendiri, potnya di packaging sendiri pakai bubble wrap itu kan. Kalau langsung juga bisa, tinggal taruh aja tisu juga. Lakban yang banyak, bawah kasih kayu, apa itu tempelin dikawat di kayu, langsung di kardus. Biar Paling bolak-balik nggak apa-apa, aman dia. ya dia, mau kenapa-napa Dibungkus juga. paralon juga bisa. Oh iya. Iya. Mm-mm. Seperti orang-orang itu ya, Mm-mm. biar nggak patah tanamannya. Mm-mm. Paling jauh lu ngirim kemana? Tapi gue bingung sih ya, kalau mau ngirim terpisah, finishing dari lu ini bikin orang tertarik mau beli. Mau nyeting ulang nanamnya kan chaos pasti. Ya kan awalnya kan mereka tahu fotonya sih. Iya, tinggal ngikutin aja dari situ ya. Ya memang kadang orang itu kalau dari jauh bingungnya nanti finishingnya gitu, atau kadang kan pasti akar tanaman itu stres juga. Nah di situ kekhawatirannya mereka. Kadang yang minta udahlah langsung jadi aja kirim. Kadangnya resiko mah bodo amat ya. Udah Paling jauh di Kalimantan Barat sih Masian. utuh ngirimnya. Utuh tapi di pot plastik Masian. Plastik. Ya alhamdulillah aman gitu. Bagus ya. Tapi kalau untuk si pupuk do ini beda-beda, nggak sama ya. Beda jelas. Saya ngelompokin dari yang jenis duri-durian sama yang daun. Kan dia fisiknya beda tuh. Ada yang harus kita rawat daunnya juga gitu loh. Kalau yang pakai duri mah ya pupuk dasar aja cukup NPK gitu. Tinggal kita mau arah kemana nih, kalau kita mau bikin indukan ya dikasih aja apa pupuk yang untuk berbunga gitu, hormon-hormon. Tinggal kencengin, tergantung niat kita lagi tuh mau kita apain nih gitu. Makanya basicnya kenal dulu tanaman yang mau dibeli apa. Kalau pupuk dasar semua sama, NPK itu aja cukup. 16 itu Ya, warna NPK. biru. Tapi kuat deh ya, nggak panas. Konsentrasinya jangan terlalu banyak. Ada Dikit aja, dalam satu pot ini, dalam pot yang kecil itu aja lah. Kadang ya, yang ini ya, kadang kasih paling 5 butir. itu ditaburin apa lu hancurin ke air? Kalau saya kebanyakan saya taruh di air, tapi kalau kayak nyebutin merek pupuk nggak apa-apa nih. Ya kali-kali kita endorse. Siapa tahu kan dikasih di kastar gitu. Ada cerita, nanti aku ceritain kemarin kisahnya gue tahu. Dikasih kalau dekasar kita taruh aja gitu. Kan dia slow release sih. Itu kadang ya hormon-hormon kita semprotin. Kastar rakyat. Coba kastar rakyat kemarin. Gue bingung sih, sumpah aja tanaman ini ya. Tapi unik gitu loh. Kalau kaktus masih lah kelihatan beberapa ada pedagang-pedagang lain, orang-orang lain jualan kayak gitu. Cuman emang nggak semua sih kalau gue ngeliat. Kalau ini masih nggak jarang sih, tapi lumayan agak sulit nyariin jenis koleksi ya. Ya koleksian itu. Koleksian. Kalau penjual kaktus di Lampung itu kan kebanyakan kaktus itu pelengkap. Kenapa? Ya segmennya dia bukan di kaktus sebenarnya. Itu kaktus kan untuk pelengkap doang, ketika ada
orang-orang yang iseng pengen nyari kaktus dan iya, dia nggak dia fokus. kan dari seberang kan belanja barang yang lain. Mm-mm. Kadang ya dititipin kaktus nih, bawa aja di seberang kan. Tabur. Jawa Baratan lah, Iya. tabur lah, tahu sendiri. Seperti itu. Cuman lu ini kayaknya yang fokus ya. Ada beberapa sih pelaku-pelaku kaktus ya, yang fokus juga. Ada di Metro juga, ada beberapa, tapi ya tinggal saya. Sisa lu raja terakhir di sini. Ya kaktus ya, cuman kayak si euphorbia langka, rare jatuhnya. Ya, jatuhnya langka. Tapi dia lebih air suka nggak sih? Enggak. Suka dia. Di Tapi kita lebih misting aman. Aman dia, karena dia kan berdaun dia. Masih aman dia. Masih aman. Ya cara bedain, ya kalau dia ada daun ya udah dia berani air banyak aja nggak apa-apa. Yang penting media porositasnya bagus gitu. Tetap frekuensinya kadang ya 2 hari, 3 hari sekali. Pertama kita kalibrasi media dulu. Kalibrasi. Ketika kita siram, kita ambil aja kayak tusuk sate tuh. Kita tusuk aja 2 hari masih basah nggak media itu. Kita tusuk kan nanti kelihatan Nyerap. bambu itu kan nyerap masih basah, airnya masih basah, jangan dulu gitu. Sampai kita tahu kapan kita harus nyiram sesuai tempat masing-masing. Frekuensi penyiraman media sesuai tempat masing-masing sih. Nggak ada media terbaik sih. Terserah racikan. Terserah racikan kita aja. Iya. Tapi nggak ada khususnya ini nih. Kalau kaktus gini-gini. Yang penting tahu fisiknya aja udah gitu. Mau pakai apa aja bisa. Bisa. Karena ada beberapa. Itu saya pakai media limbah arang sate ada. Iya tah? Iya, arang batok itu. Saya kumpulin. Pakai itu? Gue ngeliat Karena ada. pengganti pumis. Pumis kan mahal. Iya sih. Ya udah pakai arang aja. Pasir malangnya Kan mahal. kandungannya juga ya, ada lah haranya itu, malah arang juga. Kalau pumis kan mineral. Gitu. Lupa lu ngomong. Iya, ada beberapa pelaku yang jual itu, mereka jual media juga. Tapi gue check up, banyakin sekam bakar gitu sama dia. Ya, sekam bakar. Tapi asli kuncinya bisa aja semua media tanamnya. Bisa. Asal porositas. Dia ini suka air tapi lewat aja gitu. Lembab? Enggak Suka dia lembab. Dia itu bagusnya kalau tanaman kayak gini kering angin dia. Oh, Dia sukanya. tapi nggak bisa full matahari. Bisa lebih bagus full matahari. Iya ya. Di sono kan nggak ditutupin, gitu kan? Benar. Oh, Bagusnya full aman berarti ya. Aman. Gue Itu kan ada beberapa yang saya full matahari, full air hujan, itu tetap aman-aman aja. Mereka karena udah adaptasi di Indonesia lama sih. Nah, Lagi-lagi adaptasi lagi. adaptasinya itu. Ya memang ada yang beberapa walaupun udah lama di Indonesia, tapi memang karakter dia nggak bisa dirubah, ya udah gitu aja. Tetap ada. Kalau tilansia masuk juga ya gurun enggak? Tilansia beberapa ada yang gurun. Beberapa ada yang di tropis. Kayak gini. Ini tropis ada. Nah, kalau lu jenggot Musa ini airplane deh. Airplane bisa. Dia itu tumbuh liarnya itu di batang-batang pohon, malahan di pohon-pohon besar nempel gitu. Panas. Tropis di bawah Tropis, pohon, pohon-pohon besar gitu. Udah adem-adem gitu. Lembab, tapi kena sinar matahari terus. Intensitas cahayanya itu rutin dia, full tapi nggak terlalu panas. Oh, berarti aman-aman aja dipanasin ini ya. Aman. Rata, termasuk si doi ini. Aman. Tebel ya. Tebel. Tapi ini beda sama siapa? Sukulen. Enggak, enggak. Sekulen, ini juga sekulen. Masuknya Sekulen sukulen. itu kan dia tuh menyimpan makanannya di batang, cadangan air di batang, dan dia bisa dibudidaya dari batang itu
definisi sekulen sih. Gitu. Ada beberapa varietas tanaman yang bisa dikatakan dikelompokkan sekulen, nah, seperti itu. Ya ngerti ya. Benar. Gue sih pengen agave tuh, pengen banyak-banyakin. Tapi dalam. Pelan-pelan kali ya. Iyalah. Bingung lah. Pelan-pelan dari yang mudah-mudah dulu. Iya. Iya sih harus Dari dipelajari dulu. mudah-mudah kita pelajarin. Satu-satu lah, jangan terlalu banyak-banyak. Oh. Satu-satu dulu, satu-satu dulu, baru ganti halaman gitu. Bener juga itu. Harga boleh bahas ya? Harga Apa? boleh bahas ya? Boleh, bebas. Kalau untuk si gue lupa terus nama dia itu yang ungu itu. Euphorbia itu. Euphorbia segitu include pot atau di luar pot? Di luar pot aja dulu. Di luar pot segitu Karena gua sekitaran 250. Nggak pakai pot. Tanamannya doang itu ya. Mewah ya. Monstera udah dapet yang varigata itu satu daun. Iya. Sumpah aja. Aroid udah kebeli banyak gitu. Ya, tapi kan kembali lagi ke segmen sih. Ketika orang nggak suka mau ditawarin 5.000 juga ya nggak laku gitu. Iya. Kembali lagi ke segmen. Segmennya. Kalau dia suka pasti bakal dia beli. Iya. Mau berapapun itu ya. Nah, gimana cara kita ngeyakinin segmen? Nah, itu. PR-nya di situ. Gimana coba? Itu gue juga kayak gitu. Sumpah aja. Gue bingung gue apain tanaman gue nih atau gue segmentasinya mau di kemana dibawanya. Sementara nggak sampah sih, cuman banyak ini aroid yang masih nyisa gitu loh. Bingung itu. Makanya gue mikirnya harus finishing produknya harus kayak gimana nih, kayak gitu. Ya untuk sementara sih kalau pribadi saya ketika jualan tanaman ini kita harus ngebangun personal branding dari kita dulu. Nah, kita harus suka tanaman dulu gitu. Gue udah suka banget. Dalam bergaul kita gimana gitu loh, biar bisa nemuin pasar, biar nemuin Itu yang belum gue dapet market lagi, gimana biar bisa ngeracun orang. Nah itu kan. Itu yang rada sulit itu tuh. Itu PR-nya. Kadang kalau bertemu manusia-manusia yang lain, mereka gue tanaman ini nih, ini di kebun juga banyak. Nah itu, sulit itu, susah gue ketemu yang kayak gitu tuh. Mau diapain nih? Itu sih yang susahnya. Tapi kalau kita punya identitas finishing kita, udah pede sih ya, mau kemana-kemananya juga. Tinggal lihat lagi antusias dari masyarakat ini gimana. Tinggal di media sosial kita gimana ngebangun ya kampanye ya. Nah kalau yang hijau itu berapaan itu, Ak? Euphorbia ini Dekaria. Dekaria. Dekari itu per pot 35.000. 35.000. 35.000. Berarti kalau lu include pot itu tergantung potnya lagi mau di mana ya, potnya yang mana. Harga pot kan berbeda-beda gitu. Karya sendiri. Nah, tiap karakter pot kan beda-beda. Udah berubah. Nah, itu yang ada lubang tuh. Itu yang ada lubang tuh. Enggak. Itu ada lubang bisa aja kita nanemnya lewat lubangnya itu bisa aja. Nah, sampingnya Bang. Sampingnya itu Bang. Nih. Iya. Hati-hati. Keras, friend. Contoh ini kan nggak harus bentuknya bulat presisi sih. Iya. Ini kan gimana sih? Mau saya dia itu kayak cuma nempel di tebing gitu, nempel di batuan, makanya saya bentuk miring dan saya coak sininya nih. Biar bisa turun dia lewat, atau sini nanti kan bisa kasih batu-batu gitu kan. Ada beberapa ini kan ada kasih batu-batu buat pendukung dia gitu.
Jadi ada beberapa lu bikin bentuk begini, ada juga yang retakan, tampilan retakan. Mau kita tanam gini aja bisa dia, terserah kita penempatannya gitu. Oh, Terserah kita. handmade sendiri ya, Handmade sendiri. dalam. Bisa berapa jam ngerjain kayak gini? Itu 3 hari. 3 hari? Buh, Itu kan buat pola dulu mentahannya. Udah kebikin polanya baru kita cungkil gitu. Kita kerok pelan-pelan. Mana gitu. tolong mas, asik. Tangan main nih, tangan main. Tolong mas, kalau yang ini? Kalau ini kan ini terinspirasi cuman batuan-batuan itu loh. Batuan-batuan di gunung itu kan banyak itu. Yang lubang-lubang gini. Nah, tanpa kita ngambil batuan dari gunung itu kita bisa nyiptain juga dari bahan lain gitu loh. Padahal, jadi untuk apa merusak alam kalau kita bisa membikin ya? Iya. Kalau merusak enggaknya itu terserah Terserah sih. terserah orangnya sih. Saya nggak ngomongin kalau yang ngambil batu ngerusak loh, enggak loh. Woi jangan cepu ge. Saya nggak ngomongin loh. Iya sih, tidak merusak. Mungkin Itu kebutuhan. pribadi saya. Tapi Untuk pembatasan diri saya dalam bertanam gitu loh, bertani gitu loh, pembatasan diri saya. untuk finishing. Ya, makanya saya nyiptain kayak gitu, pot-pot. Kalau kita nurutin ini kaktus, harusnya tanaman aslinya di gurun, bener-bener di batu. Jauh ngambil batunya. Iya. Di sana di gurun. Gitu. Ke Amerika. Makanya gimana kita nyiptain produk aja yang menyerupai itu gitu. Dan dia juga kan bisa untuk di bonsai kadang kan. Nggak harus di kaktus, segala tanaman juga bisa gitu. Asal masuk aja ya. Cukup. Ini suka sih. Tolong mas. Enggak enak lu pegang Kalau bawa terus. itu aja Oh lah. ini puter itu. Hati-hati. Iya sih. Tau gitu benar. Nah kayak ini kan nampilin kayak ngasih background belakang juga sih. Gitu kan. Jatuhnya kayak semi landscape nggak sih ya? Iya. Gue tuh bisa jadi. gue tuh taunya kalau kaktus ya mentok terakota, ya bentuk bulat, kotak paling Pot lukis. lukis ya. Nah yang karakter begini baru di sini gue ngeliatnya, yang udah ada karakternya. Iya. Tapi masuk sih, cakep. Kan bikin pot ini nggak mudah, bisa berapa step by step baru beres, berapa waktu. Terus ada karakternya. Lu bilang sendiri kalau mau bikin pot ya ini bahannya dilihat dulu tanamannya mana baru lu jadiin. Untuk lu nentuin harga dalam pot itu gimana? Lu bisa gua kasih harga segini deh kayak gitu. Kerumitan pembuatan, terus desain gitu kan. Keunikan desain misalnya semakin kita menyerupai batu, nah itu biasanya saya semakin mahal gitu. Oh. Kalau yang normal-normal ya paling retakan-retakan ini doang biasa. Gitu. Ini Harusnya ya kayak yang dicungkil-cungkil itu menyerupai batu, nah itu baru kita yang agak lama kan ada 3 step kan. Yang pertama bikin pola dulu, kita bikin mentahan dulu, baru kita cungkil, baru finishing lagi, bakar, udah langsung di finishing dicat biar kelihatan dia kayak beneran batu atau enggaknya, seperti itu. bisa berapa lapis ini ya lu ngecatnya? Ratusan. Tebel banget gini. Enggak sih, proses pengecatannya cat dasar, terus motif doang sih. Kadang 2 lapis, kadang 3 lapis sama lapisan akhir itu kadang clear. Kalau kita masih pakai cat air ya, kadang cat minyak, belum pakai glasir karena pembakaran kita kan masih gerabah, masih di bawah suhu 800. Kadang di bawah 1000 sih. Belum sampai ke keramik. Kalau glasir belum bisa segitu. Oh.
Tapi bahan ini sama keramik sama aja. Sama-sama. Yang ngebedain Pembedanya itu hanya di Pembakaran. suhu bakar. Suhu bakar doang. Iya, suhu pembakaran sama pewarnaan udah gitu. Apa warnanya aja ya? Glasir itu kan dari kaca dia catnya. Gitu. Iya, dari kaca. Dari Silika. Makanya gelas. Oh, iya gelas. Makanya harus lelehnya di suhu tertentu. Nah, seperti itu. Terus buat dari lu milih harga, lu nentuin harga dengan tingkat kerumitan, harga paling murahnya itu kena berapa sih ya? Kalau di paling buku. murah 25.000 ada, 25.000. Udah handmade lu itu 25.000. Itu? Iya. Dari 25.000 ada yang kecil-kecil. Oh, yang kecil tapi Biasa. ya. Ya sampai ratusan lah ada. Ratusan ribu. Pot doang. Kalau tanaman jebret itu 2,5 tanamannya doang. Dalam juga mainnya. Pantes anteng lo di rumah. Gitu. Nah, bedanya nih pas musim tanaman itu tuh jadi ini apa sih, usaha sampingan yang sangat menjanjikan itu. Tapi di saat tanaman redup, wah redup semua nih. Tapi ini pas musim tanaman kacau juga, lebih kacau dari ini. Iya. Apa termasuk stabil? Ya turun juga sih. Kalau untuk sekarang. Turunnya aja segitu. Tetap ya namanya kemarin kan ya demam tanaman sih, semuanya pengen dibeli gitu. Iya. Sama aja kalau ngadepin itu. Tapi kan kalau untuk kaktus tetap aja orang yang suka, kolektor itu tetap ada gitu loh. Dan orang yang suka kaktus tetap kadang ada koleksi terbaru apa gitu, tanya mereka punya koleksi apa terbaru. Terus update mereka ya buat melengkapi koleksi. Kadang mereka yang udah punya kaktus, saya punya tanaman ini, tolong bikinin potnya. Nah itu. Kalau sampai ada Kayak gitu. Pot mana nih yang bagus buat ini? Nah, kayak gitu. Banyak juga gerakan lu ini ya, movementnya. Harus kayak gitu. Sip bener. Karena brand image lu udah mateng banget. Udah mateng banget. Kalau gua waduh. Pot plastik aja lah dulu. Gua kayak gitu sih kayaknya. Mentok-mentok pasir malam. Finishingnya topping doang. Aduh. Gila ya. Tapi emang nggak mati sih ya kalau kaktus ini. Malah kayaknya kemarin gue sempet ngeliat udah jadi souvenir untuk wedding. Ya udah lama sih souvenir. Udah lama itu ya. Souvenir. Karena ketahanan dia ya, hidupnya ya. Ketahanan, keunikan, kayak dia itu barangnya kecil tapi bagus gitu loh. Nah, itu bisa ditaruh di mana, ada fleksibel. Tren masa kini kan tanaman minimalis gitu. Benernya. Semakin kesini orang semakin nggak punya lahan banyak. Iya. Tahun-tahun yang akan datang tren minimalis itu tetap naik. Bonsai. Berarti gue harus bergeser ini ya. Iya. Karena gue baca di majalah Tanaman berapa minimalis gitu. dan sekalian landscape, taman dan nah itu sekarang orang punya rumah kecil. Pengen display tanaman di sudut tertentu. Nah, kebutuhan alamnya masih dapet. Pengen punya taman di depan atau di rumah dengan lahan yang minimalis. Nah itu dari situ kita harus jeli di situ sih untuk tanaman. Iya sih, gue juga kayaknya udah malas gue merambah itu. Gue ngerasa itu tetap laku aja asal iya. pasar lo di yang tepat gitu loh. Itu sih. Tetap laku. Iya. Bisa ya kayak gitu ya. Iya. Ini gue pernah baca atau dia eranya kan udah berubah tuh. Dulu itu landscape. Abis itu ke patio garden apa. Ya dipot-potin gitu. Iya sih makin lama kayaknya makin berubah.
Iya. Dan orang kan, kebanyakan orang itu suka dengan yang unik-unik. Enggak ini yang limited lah. Pasti orang itu suka yang kayak gitu. Iya, gue ngegambar sampai situ, tapi gerakan itu udah Iya. sampai situ sekarang. Ya gimana sih Gila, kita buat update. punya produk itu yang limited, eksklusif. Itu yang harus kita. Kalau kita bukan kalau kita ya, kalau saya berpikir produksi massal, ya ketemunya ya tetap di pasar-pasar itu aja gitu. Iya, iya. Nggak bisa menjual yang eksklusif Iya, benar. gitu. Iya. Itu udah lagi menjamur. Iya, gue liat. Iya. Di Facebook rame bener tuh pancing Iya. hari itu ya, gue ngeliat. Oh iya sih, pentingnya menjaga market. Iya. Itu sih. Jaga Tapi kalau market. pribadi lu, iya kelarin di finishingnya banget, harus eksklusif. Berarti itu sih poin yang harus kita ambil itu. Kebaikan orang nggak nyadar, orang-orang gue pengen punya banyak, gue jadi produsen gede. Iya. Tuh. Mau berapapun kita jual kita tetap untung kan. Ah, Kita butuh lahan banyak. ah, Kita perawatan kalah. iya. Gitu. Belum lagi sama mereka-mereka pemain besar, masih kegulung. Kalah di modal. Udah kalah lagi, modal gede, waktu banyak abisnya, Ya itu. chaos juga. Strategi kita yang harus kita mainnya seperti itulah. Gimana caranya kita punya tanaman dikit tapi eksklusif itu yang untuk langsung display itu aja. Oh, Nggak usah terlalu menggebu-gebu semua ditanam gitu. wah gila, kebuka Kalau pikiran mau gua. kalau lo mau semuanya ditanam boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai nanti semuanya ditanam tapi ujung-ujungnya ya paling tinggal 10%, 20%. Yang disayangin itu loh. Iya, Kalau kita mau semua ditanam nggak apa-apa, bagus gitu loh. Tapi kan nantinya gitu, ketika itu tidak bisa berputar, terbengkelai kan, merambat-rambat kan. terbengkalai. Malah kasihan tanamannya, Iya. nggak keurus. Iya sih. Kemarin sempet sih beberapa gue. Waduh, sampai berjumpa ya di kehidupan berikutnya. Nah itu yang kita sayangin banget. Itu yang kan. sayangin banget itu kan. Di tempat gua itu udah drop parah, lebih mahal harga pot ketimbang harga tanamannya itu sendiri. Itu sih. Kebuka sih pikiran gua kalau kayak gitu ya. Benar. Masa gua ngomong formal bener ya, takut. Karena Gua ngikut yang tanya. karena waktu asar telah tiba. Jadi kita closing aja segmen ini. Oke. Bersama gua dari Econizer dan Fikri dari Buk Gulma. Ya. Coral ID. Lampung Daun. Tanam sukulen Lampung. Kaktus Gang. Econizer. Canon. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. See you, sampai jumpa di segmen berikutnya. Oke. Thank you. Terima kasih banyak Bu Fikri, dalam Yoi. sekali ini. Kayaknya di luar kamera bakal lebih dalam. Gue ngeri. Tapi kebuka pikiran gue ya juga, ngapain banyak-banyak ujung-ujungnya chaos. Mending 1-2 siap display. Yoi. Terus buat lu ngakalin ready stock gimana ya? Itu. Kayaknya di luar kamera bakal lebih dalam. Ngeri. Tapi kebuka pikiran gue jadi ngapain banyak-banyak ujung-ujungnya chaos. Nah, gitu. Lu ngedalamin Fikri. Iya, dalam bener loh ini. Gue ini pemanis aja. Ini udah males dari depan kamera. Yang satu kamera gini terus di belakang. Di sini doang kayak expose. Ya Allah.